Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Priscilia menggertakkan giginya dan dengan cepat memanggil kembali. Begitu panggilan itu dijawab, dia berteriak, "Agam, brengsek, kenapa kamu tidak meneleponku lagi? Kenapa harus aku yang selalu menelepon?" Begitu Priscilka selesai berteriak, dia mendengar suara tergagap dari telepon. "Nona Priscilia, maaf. Saya memegang telepon kapten dan tidak sengaja memutar nomor yang salah." "Kamu katakan itu lagi jika kamu punya nyali. Bagaimana mungkin bukan Agam yang menelepon? Itu tidak mungkin. Dia lebih baik dipukuli sampai mati daripada mempercayai penjelasan asisten Agam." Priscilia mendengar suara asisten itu lagi. "Nona Priscilia, bahkan Anda membiarkan saya mengulanginya 100 kali. Saya akan..." Priscilia tidak ingin mendengar omong kosongnya. Dia menyela dan berkata, "Biarkan Agam menjawab telepon." Asisten itu berhenti sejenak dan tergagap, "Kapten tidak ada di sini. Tolong sampaikan pesan kepadanya bahwa aku akan menikah dan dia diundang ke upacara pernikahanku. Aku ingin dia hadir," Priscilia menambahkan. Setelah berteriak, Priscilia menutup telepon dan melompat ke sekeliling ruangan dengan marah. Apa yang diinginkan pria idiot ini? Yah, dia mengabaikannya, bukan? Kemudian dia akan bermain bersamanya sampai akhir. Priscilia menelusuri log panggilannya, menemukan nomor yang belum disimpan, dan dengan cepat memutarnya. Dia ingin mencari orang yang telah dia pukuli sebelumnya. Dia adalah Tuan Dimas, pria yang terlibat skandal dengannya. Selain itu, Priscilja mencari dia untuk meminta bantuan. Setelah memukulinya, dia masih memiliki keberanian untuk meminta bantuannya. Percayalah bahwa Priscilka memiliki kegigihan untuk melakukannya. Panggilan itu dijawab dengan singkat, diikuti oleh suara menyenangkan dari Tuan Dimas. "Clarissa, apakah kamu menyukai hadiah yang aku kirimkan?" "Aku sangat menyukainya." Priscilia cerdas dan mengerti bahwa Tuan Dimas mengacu pada skandal itu. "Karena kamu menyukainya, bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku?" kata Tuan Dimas. "Aku menelepon untuk berterima kasih. Menurutmu untuk apa lagi aku akan meneleponmu?" Priscilia melanjutkan. "Aku tidak akan menerima hanya untuk ucapan terima kasih," Dimas berkata. "Tuan Dimas, saya akan mentraktir Anda makan jika Anda ada waktu," kata Priscilia. "Oke, aku akan menjemputmu," kata Tuan Dimas. Tidak butuh waktu lama bagi Dimas untuk tiba di tempatnya setelah panggilan telepon itu. Seolah-olah dia telah menunggu di dekatnya. Namun, Priscilia masih sangat marah pada Agam. Dia hanya bisa berpikir untuk mendekati Agam. Dia tidak memikirkan hal lain. Dia tahu bahwa jika dia makan malam dengan Dimas saat ini dan mengambil foto mereka oleh orang lain, panas skandal pasti akan meningkat dengan cepat. Selama dia bertindak sedikit genit dengan Dimas, itu akan dilaporkan secara dramatis oleh paparazzi dan popularitas skandal ini bisa bertahan selama beberapa hari lagi. Bajingan Agam berani menganiaya dia. Dia harus tahu bahwa dia membuatnya ketagihan. Dia akan bermain bersama dan melihat bagaimana dia akan merespons. Priscilia tak kenal takut dan tak tahu malu. Setelah mengalahkan Dimas, dia masih bisa bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa dan masuk ke mobilnya tanpa sepengetahuan Reyhan. Dimas sedang mengendarai mobil mewah yang bernilai jutaan miliar. Tidak banyak orang yang mampu membeli mobil jenis ini. Priscilia duduk di kursi penumpang dan berkomentar, "Ayahmu hanya seorang wali kota Jakarta dan kamu bahkan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Bagaimana kamu bisa membeli mobil mewah seperti itu?"
Dimas menyalakan mesin mobil dan melaju perlahan. Dia kembali menatap Priscilia dan berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa ayahku adalah wali kota Jakarta? Kamu yang mengatakan kepadaku." Priscilia masih ingat bahwa orang-orangnya berkata begitu pada malam saat dia dibius. Dimas menjelaskan, "Kamu salah paham. Namaku Dimas, dan teman-temanku memanggilku Tuan Dimas untuk bersenang-senang. Putra wali kota Jakarta juga disebut Tuan Dimas, tapi itu bukan aku. Mereka tidak ada hubungannya denganku." Priscilia bergumam di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati mengingat situasi pada malam itu. Orang-orang itu mengatakan bahwa putra wali kota, Tuan Dimas, adalah orang ketiga yang tidak akan diganggu siapapun di kota Jakarta. Mereka kemudian memanggil pria di depannya, Tuan Dimas. Memang benar tidak ada yang menunjuk ke arahnya dan mengatakan bahwa dia adalah anak wali kota. Tidak peduli siapa dia, selama dia bersedia membantunya memanaskan skandal, dia tidak akan peduli tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dia. Karena itu adalah suguhan Priscilia, Dimas tidak menahan diri. Dia membawa Priscilia ke restoran pribadi terkenal yang harganya sangat mahal. Setelah turun dari mobil, Priscilia memegang lengan Dimas dan menatapnya dengan senyum tipis. Mereka berpose sedikit untuk paparazzi. Dimas mengerti itu. Dia bermain bersama dengan Priscilia. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pinggangnya. Dia mendekati telinganya dan berbisik, "Clarissa, kamu memanfaatkanku untuk skandal ini. Aku butuh hadiah." Priscilia mengedipkan matanya yang indah dan menjawab sambil tersenyum, "Tuan Dimas, bukankah Anda yang menggunakan saya untuk memanfaatkan masalah ini?" "Mengapa ini saya?" Sebelum Priscilia menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya dipeluk oleh Dimas. Priscilia mengulurkan tangannya ke dadanya dan berseru, "Tuan Dimas, apa yang Anda inginkan?" Dimas tersenyum licik dan berkata, "Ada begitu banyak paparazzi yang mengambil gambar. Kita bisa membuat beberapa adegan mengejutkan untuk mereka ambil." Iya, dia ingin memanaskan skandal dengannya, jadi masuk akal jika mereka agak genit. Saat Priscilia ragu-ragu, Dimas memegang pinggangnya dengan satu tangan, dan dia memegang bagian belakang kepalanya dengan tangan lainnya. Dia kemudian menariknya lebih dekat padanya, dan menciumnya dengan keras. Tiba-tiba, dia mencium pria ini. Bibir yang aneh, suhu yang aneh, napas yang aneh, semuanya yang aneh. Priscilla melebarkan matanya dan menatapnya dengan linglung. Dia bahkan lupa bahwa dia ingin mendorongnya jauh di lubuk hatinya. Di masa lalu, dia selalu menjadi orang yang mencium Agam dan selalu didorong menjauh. Dia tidak pernah menikmati rasa napas Agam. Belum lagi pria ini adalah pencium yang baik, yang memberinya perasaan yang baik. "Agam, kau terus bersembunyi dariku, dan bahkan jangan biarkan aku mendekatimu. Kamu bahkan tidak ingin tidur denganku. Baiklah, aku akan mendengarkanmu dan mencari pria lain untuk menguji perasaan cinta. Jika aku menyukai orang lain dan tidak menginginkanmu lagi, jangan datang menangis padaku saat itu." Priscilia berpikir dengan marah. "Sepertinya aku tidak cukup menarik untuk menarik perhatianmu." Suara Dimas mengganggu pikirannya. Dia tidak menyadari bahwa Dimas telah membiarkannya pergi. Priscilia menyeka bibirnya, seperti sedang menghapus selera pria itu. Dimas menambahkan, "Kamu sedang memikirkan pria lain ketika aku menciummu. Itu menyakitkan bagiku." Priscilia mengangkat bahu dan berkata, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya menyukai pria tercela itu. Dia bahkan lebih menyedihkan daripada Agam. Agam selalu menghindarinya, tetapi Priscilia masih mengejarnya dan mengganggunya tanpa malu-malu." Dimas meraih bahunya dan berkata, "Foto-foto kita saat berciuman akan segera tersebar keluar dan akan tersebar luas di internet. Agam pasti akan bisa melihatnya." Priscilia berkata dengan bangga, "Tujuanku adalah membiarkan dia melihatnya." Dimas mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala Priscilia dan berkata, "Sudah waktunya untuk menguji apakah dia memilikimu di hatinya."
Sudah waktunya untuk menguji apakah dia memilikimu di dalam hatinya. Mendengarkan kata-kata Dimas, Priscilia merasa agak cemas. Jika Agam masih tidak melakukan apa-apa setelah melihat berita ini, apakah itu berarti dia benar-benar tidak memiliki perasaan padanya? Namun, Priscilia selalu optimis. Tidak masalah jika Agam tidak memiliki perasaan padanya. Akan baik-baik saja selama dia memiliki perasaan romantis terhadapnya. Dia memanfaatkan skandal hari ini untuk menguji perasaan Agam. Hanya dengan begitu dia akan tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Ayo pergi makan malam. Dimas pergi dengan Priscilia di tangannya. Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.